Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Berbahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara semua melalui renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema berpegang pada janji Tuhan yang sangat teruji. Namun sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita nikmati dulu lagu berikut ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun situasi kami mau membuka hati kami bagi Tuhan, bagi firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita akan baca dalam Mazmur 119 ayat 40. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa tema pemberitaan firman Tuhan dalam renungan ini berpegang pada janji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mendengarkan renungan ini pernah mungkin sekali atau dua kali atau lebih daripada itu berjanji kepada orang lain, atau mungkin juga dijanjikan sesuatu oleh seseorang. Misalnya orang tua berjanji memberikan sesuatu kepada anaknya. Anak berjanji akan membahagiakan ayah dan ibu di masa tuanya. Mungkin seorang pemuda berjanji kepada kekasihnya. Seorang pemimpin perusahaan berjanji untuk mensejahterakan karyawannya. Dan mungkin banyak hal yang lain yang pernah kita alami, kita berjanji, atau orang berjanji kepada kita. Tetapi kenyataannya, tidak semua janji yang diucapkan oleh manusia itu ditepati. Bahkan manusia memiliki kecenderungan untuk mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Itulah sifat manusia. Terlalu mudah membuat janji. Dan semudah itu pula mengingkarinya. Engkau yang berjanji, engkau juga yang mengingkarinya. Itulah yang sering kali kita dengarkan terjadi di antara kita sebagai manusia. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah ingkar janji terhadap apapun yang dijanjikannya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, janji Tuhan itu sangat teruji. Dan kita sebagai orang yang percaya dapat berpegang
pada janji Tuhan yang sangat teruji itu, dan biarlah kita mencintai Tuhan yang berjanji dan dapat memenuhi janjinya bagi kita. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang berhak memperoleh janji-janji Tuhan. Di manakah kita temukan janji-janji Tuhan? Tentu kita tidak mungkin temukan janji Tuhan itu di sejarah kerajaan Sriwijaya, di sejarah kerajaan Majapahit, di sejarah Indonesia. Kita hanya bisa menemukan janji Tuhan di dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Itulah sebabnya, mari kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita bisa memahami betapa tidak terhitungnya janji-janji Tuhan itu bagi kita sebagai umatnya. Baik itu janji-janji yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa cepat atau lambat, semua janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu firman Tuhan dalam Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam firman Tuhan yang jelas dinyatakan bahwa janji Tuhanlah yang menjadi pengharapan dan pegangan bagi kita sekalian. Karena janji Tuhan itu sangat teruji. Dia bukan manusia yang ketika berjanji, dia akan mengingkari janji. Tuhan adalah Tuhan yang berpegang pada janji. Dan karena itu kita bisa mengandalkan janji Tuhan dan menaruh harapan kita pada janji Tuhan yang sangat teruji itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaan di sekitar kita bisa berubah. Keadaan dunia bisa berubah. Situasi ekonomi bisa berubah. Situasi politik bisa berubah. Kesehatan kita juga bisa berubah. Kita mengetahui kita sedang berada dalam satu situasi yang disebut dengan pandemi global. Dan banyak orang yang sudah mati akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Tuhan Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Apapun yang ada di dalam dunia ini boleh saja bergoncang, tetapi kita tetap percaya bahwa kita sekalian telah menerima kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Selama kita tidak terpengaruh oleh situasi apapun di sekitar kita, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Tekun menanti-nantikan Tuhan, serta mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita berpegang pada janji Tuhan yang sangat teruji itu. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita sekalian. Karena itu sama seperti pemazmur, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan meneguhkan pada kita sebagai hambanya, sebagai anak-anaknya, sebagai kekasih-kekasihnya. Janji Tuhan itu yang berlaku
bagi semua orang yang takut kepada Tuhan. Mari kita berpegang pada janji Tuhan, apapun situasi kita. Karena janji Tuhan pasti akan tergenapi. Itu yang menjadi andalan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita dalam situasi apapun. Karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi janjinya. Dia setia, Dia akan membimbing, memimpin kita dalam setiap situasi. Dan akan memenuhi janjinya bagi kita yang takut akan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Yang Tuhan nyatakan kepada kami, bahwa kami sebagai umat-Mu dapat berpegang pada janji Tuhan, karena janji-Mu itu sangat teruji. Siapapun kami yang mendengarkan firman ini, apapun situasi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami sekalian. Yang sakit jamah dan sembuhkan. Yang lemah kuatkan kembali. Yang bimbang, yang ragu, pertetapkanlah iman kami. Yang berdosa, ampunilah kami ya Tuhan. Yang memiliki pergumulan ekonomi, Tuhan, Engkau yang mengadakan bagi kami. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau yang membuka pintu-pintu berkat, untuk mencurahkan berkat-Mu, untuk memelihara kami. Bagi kami ya Tuhan yang mungkin memiliki masalah dalam keluarga, Engkau juga yang dapat menolong, memberikan kepada kami hikmat untuk mengatasi semua pergumulan dalam rumah tangga kami. Ini doa kami ya Bapa yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan kami mau menerima janji Tuhan untuk berlaku dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan Engkau limpahkan atas kami sekalian yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.